fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Berikut video penjelasannya. MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. MPR merupakan lembaga unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan rakyat dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota MPR saat ini adalah 736 orang, terdiri dari 575 anggota DPR dan 161 anggota DPD. MPR bertugas menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan isu-isu ketatanegaraan dan kebangsaan. Indonesia kembali dikabarkan tidak baik-baik saja. Pada Kamis 20 Maret 2025, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat kembali berkumpul di depan gedung DPR RI sejak pukul 9 pagi. Mereka datang dengan satu tuntutan utama, yaitu menolak rancangan Undang-Undang TNI yang dianggap sebagai kemunduran reformasi dan demokrasi. Aksi ini diikuti oleh berbagai kelompok, termasuk mahasiswa, aktivis, buruh, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap isi RUU TNI yang dinilai berpotensi mengembalikan militer ke ranah sipil. Sejumlah orator menyampaikan bahwa rancangan undang-undang ini membuka peluang bagi TNI untuk kembali terlibat dalam sektor-sektor di luar tugas pokok pertahanan negara. Masa aksi membawa berbagai spanduk dan poster yang menyatakan penolakan terhadap RUU TNI. Selain itu, orasi dari perwakilan berbagai organisasi menyoroti bagaimana RUU ini berpotensi mengancam supremasi sipil yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang sebelumnya telah mengeluarkan TNI dari ranah politik dan birokrasi sipil. Presiden, Kepala Negara. Presiden adalah simbol persatuan dan keberadaan suatu negara. Ia mewakili negara dan hubungan internasional dan seremonial. Kepala Pemerintahan. Presiden memimpin kabinet dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara. Ia memiliki wewenang untuk mengarahkan dan menguasai jalannya pemerintahan. Mandat rakyat. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat bagi presiden untuk menjalankan kekuasaannya. Masa jabatan terbatas. Masa jabatan presiden dibatasi oleh konstitusi di Indonesia. Presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Fungsi dan peran presiden: membuat kebijakan, menjalankan undang-undang, memimpin diplomasi, dan menjaga keamanan. Hubungan lembaga-lembaga lain: presiden bekerja sama dengan lembaga negara lainnya, seperti parlemen, Mahkamah Agung, dan Bank Sentral. Dalam sejarah Indonesia, beberapa pemimpin dikenang karena kekuasaan, yang lain dikenang karena prestasi. Namun, B.J. Habibie dikenang karena ketulusan dalam melayani bangsanya. Seorang ilmuwan, seorang negarawan, dan seorang teladan nilai berakhlak. Jauh sebelum istilah itu dicanangkan secara resmi. Bapak B.J. Habibie bukan hanya menciptakan teknologi, tetapi juga menciptakan akses dan keadilan bagi rakyatnya. Melalui pesawat N250 dan CN235, ia membuka harapan transportasi bagi daerah-daerah terpencil. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah total anggota DPD yaitu 136 orang dengan setiap perwakilan dari provinsi ialah 4 orang. Fungsi dari DPD adalah mengacu pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan tata tertib DPD bahwa sebagai lembaga legislatif.
DPD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan kerangka. Fungsi representasi tujuan DPD ialah 1. Mengajukan dan memberikan pertimbangan terhadap undang-undang. 2. Berpartisipasi dalam pembentukan kerjasama nasional. 3. Kerjasama dengan lembaga lain. Dan 4. Peran dalam pemilihan kepala daerah. 5. Mendorong pemberdayaan daerah. Masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah. Pemirsa, kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Puluhan anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat justru mengalami putus sekolah. Putus sekolah bukan hanya kehilangan bangku belajar, tapi juga kehilangan harapan masa depan. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mimpi-mimpi itu semakin jauh. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan atau sering disebut dengan BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hakim Agung adalah hakim yang bertugas di Mahkamah Agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Syarat untuk menjadi hakim agung adalah: pertama, warga negara Indonesia. Kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 3, berusia paling rendah 45 tahun. 4, berpendidikan sarjana hukum. Kelima, memiliki pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 tahun. 6, tidak pernah dijatuhi pidana hukum 5 tahun atau lebih. Kedudukan dan dasar hukum. Mahkamah Agung, kedudukan di ibu kota negara. Dasar hukum yang menjadi landasan berdirinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 24A yang merupakan perubahan ketiga dari UUD 1945. Para teknokrat melibatkan para intelektual dari beberapa kampus. Akademisi dilibatkan agar kita memilih yang benar-benar, ya sekali lagi bagi saya, bagi seorang hakim itu harus punya ilmu dan punya iman. Saya ibaratkan ilmu tanpa iman, itu orang bijak mengatakan ibarat pelita di tangan pencuri. Tetapi iman saja tanpa ilmu ibarat pelita di tangan bayi. Definisi Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut dengan MK adalah salah satu lembaga negara, pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan dan dasar hukum. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara. Dasar hukum yang menjadi landasan berdirinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya pada pasal 24C yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat diganggu-gugat. Putusan MK ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang.
MK terkait batas usia capres dan cawapres terus, namun usia itu tidak berlaku bagi calon yang sudah berpengalaman sebagai kepala. Putusan MK beraroma nepotisme karena Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar Presiden Joko Widodo. Tuntutan yang mereka layangkan masih berkaitan dengan putusan sebagai wujud penolakan terhadap adanya dinasti politik. Mahkamah Konstitusi memastikan siap menghadapi potensi sengketa pemilu 2024. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berupa lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai yang dipilih melalui pemilih umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3 fungsi DPR. 1. Pengawas. DPR melakukan pengawasan. 2. Legislasi. DPR berwenang membuat undang-undang bersama Presiden. 3. Anggaran. DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang APBN yang diajukan Presiden. Tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah mewakili dan menyuarakan kepentingan rakyat di tingkat nasional. DPR juga memiliki fungsi utama sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana, pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran. Kuat dalam memberantas korupsi. Subianto begitu gerak dalam dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga negara di Indonesia yang bersifat mandiri dan berkedudukan di bawah Presiden. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Yang pertama, menjaga dan menegakkan kehormatan. Yang kedua, kelurahan martabat. Yang ketiga, perilaku hakim. Secara rinci, tugas dan wewenangnya meliputi berikut. Secara rinci, tugas Komisi Yudisial yaitu 1. Mengusulkan pangkatan Hakim Agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan. Yang ketiga, melakukan advokasi dan sosialisasi. Komisi Yudisial memiliki hubungan kerja dengan Mahkamah Agung, MA, dan lembaga negara lainnya yang terkait dengan penegakan hukum. Komisi Yudisial bekerja secara independen dan tidak berada di bawah pengaruh lembaga negara lainnya. Hakim itu tidak boleh disanksi karena pertimbangannya. Itu dilindungi oleh konvensi internasional, oleh Bangalore Principle, oleh Beijing Statement, dan konvensi-konvensi PBB terkait independensi kekuasaan kehakiman. Itu yang disebut dengan kemandirian. Nggak boleh. Kalau pertimbangannya disalahkan bagaimana? Mengapa nggak boleh dipersalahkan? Karena ada upaya hukum. Tingkat pertama ke tingkat banding. Dari tingkat banding kasasi, bahkan ada upaya hukum luar biasa lagi, yaitu peninjauan kembali. Itu yang pasal 15-nya. Berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar. Bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk. Dalam yang dulu, iya bu, Iya bu, benar. Tapi bu, ngapain ngadu kayak gitu?
udah pasti nggak didengarkan, apalagi mereka anak guru. Tapi kan itu perbuatan tidak baik, tidak pantas untuk dibenarkan. Nanti nilai mereka tinggi dengan cara tidak baik. Itu kan sih, ngapain cuy? Bu, ini udah benar kan semua jawabannya? Ini 100% udah benar. Oh iya ya. Ini bisa lah kan Bu? Mendorong kemunduran pemimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelola. Selamat pagi anak-anak. Bu, semalam Rizky gak pikir. Jadi Rizky ada kepentingan lain? Ya Bu, nah malam saya Kenapa? Aku rasanya pengen protes karena nilai mereka tinggi, sedangkan tapi aku nggak berani. Tunggu deh. Mending kalian stop beli jawaban dari kami, nanti kami yang dipecat. Oh tenang aja lah Bu, Ibu gak akan dipecat. Dan itu lo ngapain ngaduin? aman Bu, yang penting uang aja. Kalian salah paham. Salah paham dari mananya? Orang ada dengar? Emang kalau kalian dengar kalian mau apa? Sekarang ada kepala sekolah, emangnya kalian sudah bukti? Ini rekamannya. Emang kalian pikir kami bodoh? Gimana nih Bu? Kami nggak berani deh kalau pulang ini. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.